Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah kita terus diberikan nikmat kesehatan sehingga kita mampu beribadah selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in ila yaumiddin. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat syafaat, bantuan, pertolongan, dan seterusnya. Dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini, jemaah sekalian dirahmati Allah, ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada seluruh manusia. Wahai orang beriman, kata Allah, berinfaklah kalian, keluarkanlah zakat kalian, keluarkanlah sedekah kalian, sedekahkanlah harta kalian, bantuan kalian kepada orang lain sebelum datang hari kiamat. Kalau kita lihat ayat ini, sebuah peringatan kepada kita bahwa infak itu, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, itu harus disegerakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang hari kiamat, sebelum datang kematian kita dan seterusnya. Oleh karenanya, jangan pernah menunda-nunda infak sedekah kita dan bantuan kita kepada orang lain. Bisa jadi kita tidak sempat memberikan sedekah itu. Dalam riwayat, nanti di hari kiamat, riwayatnya sahih, ada orang yang berkeliling kota, berkeliling desa, berkeliling daerah, membawa emas batangan untuk diinfakkan, disedekahkan kepada orang lain. Orang lain tidak mau lagi menerima. Jadi ada masa-masa tertentu, jemaah sekalian, kaum muslimin, di mana sedekah kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita dan sebagainya, itu tidak ada yang mau menerima. Dan kita tidak mau ketika sedekah, infak kita tidak ada yang menerima. Kenapa? Karena berarti tertutup semua pahala, tertutup ibadah kita, kebaikan kita untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, infak ini terbagi menjadi dua. Ada yang infak wajib, ada infak sunnah. Yang wajib itu ada namanya zakat. Zakat ini di bulan Ramadan, hari segera kita keluarkan insya Allah. Ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama salat, perintah salat itu sebanyak 85 kali. Waqimus shalah wa atuz zakah. Waqimus shalah wa atuz zakah. Menunjukkan bahwa tidak bisa dipisahkan antara salat dan zakat. Antara salat dan sedekah. Ketika Anda rajin salat, khusyuk salat, konsisten salat, maka pada waktu yang sama Anda juga rajin, khusyuk dan konsisten bersedekah, berzakat, berinfak. Yang kedua, jemaah sekalian kaum muslimin dirahmati Allah, zakat itu rukun dari rukun Islam. Apabila kita tunda, maka kita telah menunda rukun Islam. Berbeda dengan haji, waktunya ada. Tapi kalau zakat, kapan kita mampu untuk berzakat? Ya, kapan kita menjadi muzakki? Maka pada waktu yang sama, pada waktu itu kita wajib mengeluarkan zakat. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata thumma la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Ancamannya dahsyat. Orang-orang yang menimbun, mengumpulkan duit, harta, agar supaya mereka memiliki aset yang besar, tidak berkurang dan seterusnya. Ya, hanya untuk fokus untuk mengumpulkan kekayaan,
lalu kemudian tidak dia zakatkan harta itu, tidak disedekahkan kepada orang lain, kepada orang miskin, maka berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka azab yang pedih. Tidak ada ancaman ibadah ya dengan api neraka jahanam kecuali zakat. Dalam Al-Quran ketika Allah merintahkan sholat, Allah tidak langsung mengancam dengan azab neraka jahanam. Kecuali dalam hadis Nabi SAW, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan, disebut kafir saja. Tapi ketika meninggalkan zakat disebut oleh Allah azab neraka jahanam. Jadi meninggalkan zakat itu seperti melakukan dosa besar yang langsung diancam oleh Allah SWT dengan neraka jahanam. Oleh karenanya jangan sampai kita berani menunda-nunda zakat harta kita, jemaah sekalian. Kenapa? Karena zakat itu bukan mengurangi harta. Paradigma kita, persepsi kita tentang zakat mengurangi harta kita itu adalah keliru, salah, bahkan berdosa. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Allah SWT berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil zakat, harta zakat dari mereka wahai Muhammad, tutahhiruhum, agar supaya membersihkan harta mereka. Jadi harta itu ada kotorannya, jemaah. Harta itu ada kotorannya. Sebagaimana kita ini ada kotoran dosa dan seterusnya, makanya kita zakatkan fitrah kita. Makanya orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu puasanya, dalam riwayat, puasanya antara langit dan bumi. Sampai dia mengeluarkan zakat fitrah itu. Nah, zakat mal, begitu juga. Hartanya tidak akan dianggap bersih oleh Allah sebelum dia mengeluarkan zakat hartanya itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bukan hanya membersihkan harta kita, bahkan membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan spiritual rohani kita, jangan sekali. Banyak orang kotor hatinya, dia baik, tetapi karena tidak mengeluarkan zakat, jadi kotor. Kotor jiwanya. Ini menurut ayat ini, jangan sekali. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapat doa Nabi Muhammad SAW. Wassalli alaihim. Berdoa, doakan mereka wahai Muhammad. Inna salataka sakanul lahum. Doamu wahai Muhammad bisa menenangkan jiwanya, menenangkan kehidupannya, memakmurkan hidupnya dan seterusnya. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, manakah samalu abdi min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dari sedekah, dari zakat, dari infak. Oleh karenanya jangan sampai kita melihat bahwa zakat itu mengurangi harta kita. Tidak. Luar biasa juga kalau 2 miliar potong 2,5%. Akan berkurang banyak. Sebagian jamaah saya ngomong gitu, luar biasa juga. 2 miliar keuntungan dipotong 2,5%. Sekian juta. Capek. Ngumpulinnya kemudian dikeluarin begitu saja. Saudara sekalian. Rahmati Allah SWT. Dalam agama lain, ada namanya 1/10, 1/20. Model zakat itu. Zakat mereka 10%, 20%. Kita masa 2,5% pelit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki harta kita, yang memiliki jiwa kita, yang memiliki kehidupan kita, memiliki alam semesta ini. Masa kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi berat hati kita. Hanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berat mengeluarkan harta, zakat, infak, sedekah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَيُّكَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang-orang yang mampu meringankan perasaannya untuk mampu mengeluarkan zakat, mengalahkan rasa berat itu, maka mereka lah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Bahkan kata Rasulullah SAW, ittaqu syuhha fa inna syuhha zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada rasa pelit, rasa berat mengeluarkan zakat, infak, sedekah, bantuan kepada orang lain. Karena rasa berat itu, rasa pelit itu, rasa mendit itu, rasa kikir itu, kata Rasulullah SAW, kegelapan di hari kiamat. Ya, bahkan di ayat yang lain bahwa harta kita yang kita tidak sedekahkan, kita tidak zakatkan itu nanti akan berjelma menjadi ular besar yang setiap hari di neraka jahanam mematok wajah kita, muka kita, makan wajah kita, fisik kita setiap hari. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jangan sampai kita menyesal di akhirat. Sekalian dirahmati Allah. Makanya dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang yang ketika meninggal dunia dan dia lihat bagaimana pahala orang bersedekah, dia kemudian minta ditunda ajalnya.
dikembalikan lagi sejenak saja dalam kehidupan ini, dunia ini, wa as-saddaqa wa akum minas sholihin, agar dia mampu bersedekah kembali dan menjadi orang soleh. Tentunya kita tidak mungkin menyesal seperti ini. Dan tentunya kita mungkin tidak bisa balik lagi setelah mati kita ke dunia ini. Oleh karenanya sebelum terlambat, mari keluarkan zakat. Khususnya kalau kita ngeluarin zakat di bulan Ramadan, itu manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena semua pahala kita, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah SWT ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya para salafus saleh biasanya mengeluarkan zakat itu bulannya itu mereka pilih bulan Ramadan setiap tahun, sehingga pertama nggak lupa, yang kedua pahalanya berlipat ganda, yang ketiga mudah dievaluasi. Sudah sekalian, dirahmati Allah, ada beberapa jenis zakat ya, ada 7 jenis zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal yang terbagi lagi menjadi 6. Ada zakat rudud tijarah, hasil perdagangan, ada zakat emas dan perak, ada zakat profesi, ada zakat pertanian, peternakan, ada zakat saham dan seterusnya. Ini tidak babnya untuk kita bahas, tetapi semua itu harus kita ketahui dan kita keluarkan zakatnya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di harta kita dan memberikan pahala besar semua yang kita infakkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.